tugas UAS kewirausahaan. Saya di sini bersama dengan Ibu Asman. Saya akan mewawancarai Ibu Asman atas usaha-usaha dalam bumbunya di Pasar Salatiga. Sebelumnya bisa untuk memperkenalkan terlebih dahulu, Bu? Nama saya Ibu Sudarse. Nama saya di Kalioso, Kampung Baru. Jualan saya di Pasar Raya 1 atas jualan bumbu jadi. Karena ini namanya Ibu Sudarsi, tapi kalau famasnya itu Ibu Asman ya teman-teman. Nah, jadi gini Bu, di sini kan Ibu menggeluti usaha bumbu Minang, gitu. Ya. Nah, itu udah berapa lama Ibu menggeluti usaha bumbu ini? Mulainya udah dari mulai 96 sampai sekarang 2021. Itu dulunya langsung mungkin dari berdagang kecil-kecilan warung atau di kios itu masih ngontrak atau bagaimana? Dulu mulai jualan kita masih ngontrak, jadi mulai benar-benar mulai dari nol. Jadi usaha kita ya benar-benar dari nol, ya ada jatuh bangunnya banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan ketelatenan saya ya sampai sekarang bisa menjadi besar, alhamdulillah. Iya. Jadi biasanya itu kalau jualan di pasar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya mulai jualan mulai 4:30 sampai jam 2 siang. Kira-kira modal untuk bumbu kios ini berapa, Bu? Modal dari awal pertama mulai jualan dulu 500.000. Penghasilannya dulu masih sehari masih 10.000. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah ya udah berlipat-lipat ya. Soalnya zamannya udah dulu sama udah berapa tahun ya. Nah, kira-kira kalau dulu itu kan sehari 10.000, kalau sekarang berlipat-lipat. Dulu itu untuk sehari itu untuk apa ya? Untuk konsumsi sendiri sama keluarga atau bagaimana itu mencukupi tidak? Dulu sehari 10.000 itu ya kurang mencukupi karena punya anak juga. Sehari 10.000 ya masih kurang banyak sekali. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya udah sampai 1.500.000. Ya rata-rata seperti itu, naik turunnya ya 2 juta aja. Kalau dulu itu Ibu berjualan bumbu halus ini sendiri sama suami atau ada pekerja? Kalau untuk dulu mulai awal kita kerjakan sendiri, tapi lama-lama kita kewalahan, kan namanya orang jualan juga semakin lama semakin ramai, terus kita perlu karyawan, kita buka lapangan kerja untuk orang. Untuk sekarang itu ada kira-kira ada berapa pekerjanya? Kalau sekarang malah nggak ada, Mbak, karena sekarang dikerjakan sendiri, udah ada menantu, udah ada anak asuhnya itu, jadi udah ada 3 laki-laki, jadi iya. Nah, kalau menurut Ibu cara menarik untuk menarik konsumen agar bisa sesukses usaha Bu Asman sekarang, bagaimana untuk menarik konsumen? Cara menarik untuk konsumen itu orang berbeda-beda caranya. Kalau saya tetap menjaga kualitas, walaupun saya jualan agak mahal, nggak apa-apa, yang penting kualitas saya bagus dan orang itu bisa kembali lagi ke saya. Jadi orang itu milih beli kesana-kesana yang murah, tapi dia akhirnya kembali lagi ke saya karena orang itu tahu rasanya. Jadi saya memilih kualitasnya lebih bagus. Terus kemudian bagaimana Ibu menghadapi ketika kenaikan harga? Seperti mungkin bumbu halus itu kan juga tetap belanja seperti bawahnya atau bagaimana seperti itu.
bagaimana cara Ibu menghadapi ketika harganya melonjak? Apalagi sekarang itu sedang COVID-19 pandemi ini, harga-harga mulai menaik. Bagaimana Ibu menghadapinya? Iya, saya naik, harga tetap ikut naik. Konsumen saya bilangin kalau harganya naik, tapi tetap kualitas saya jaga. Karena orang itu percaya dengan rasa, nggak dengan murah. Kalau saya belanja yang pilihnya murah-murah, nggak mau naik kan saya nggak dapat dagangan. Jadi alhamdulillah ya pelanggan saya, walaupun saya jualannya mahal, tapi dia tetap belanja di saya karena mereka tahu kalau barang saya itu bagus. Nah, kira-kira apa harapan Ibu untuk kios masa depannya? Saya harapannya kios saya tuh lebih maju lagi, dan saya tuh ya pokoknya ya melayani konsumen itu ya sabar. Terus ini kualitasnya bumbu tetap saya jaga terus, dan tidak mengecewakan pelanggan. Nah, bagaimana supaya pelanggan itu menarik kembali ke belanja ke saya, jadi saya bikin produk-produk yang orang lain nggak punya. Bisa dikasih tahu untuk teman-teman pengusaha Bu, apa namanya, biar mereka teman-teman pengusaha itu semangat, kasih semangat, boleh Bu? Teman-teman semuanya, kalau jualan ingin sukses, jagalah kualitas dan carilah kualitas, jangan cari kuantitas, dan jagalah semua kebersihan di warung, dan jadilah pelayan yang baik melayani konsumen. Dan bagaimana cara warung kita sukses, kita harus jujur dalam melayani konsumen. Jadi kita harus nggak boleh ngomong ini ya, nggak boleh ngomong harga sama orang pembeli itu, nggak usah ngomong harga, kalau harganya segini dari sananya segini, nggak boleh. Itu sebenarnya orang belanja itu nggak tahu. Yang penting kita tetap menjaga kualitas, kebersihan, dan keramah-tamahan. Nah, jadi teman-teman pengusaha semuanya, jadi di sini dari Bu Asman itu memberi kita motivasi. Jadi kalau kita berdagang ataupun membuka usaha, jadilah pengusaha itu yang jujur, yang bersih, dan menjaga kualitas dan menjaga kepuasan pelanggan. Tapi yang nomor satu adalah yaitu jujur dan juga bersih. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asman. Semoga usaha warung kiosnya itu kedepannya tambah sukses, tambah jaya. Semoga barokah semuanya, keluarga sehat selalu, amin. Terima kasih Asman. Sama-sama.